Bab 551 tidak ada cerita tanpa kebetulan. Ketika Xiao Ruofei bangun, dia menerima pemberitahuan di ponselnya bahwa 5 juta HXB telah disetorkan ke akun pribadinya. Presiden Lin segera menyerahkan pekerjaan yang ada dan keduanya meninggalkan Aula Tongren bersama-sama. CEO Lin bahkan tidak membawa sopirnya. Dia secara pribadi mengantar Xiao Ruofei keluar dari kota Qiantang dan menuju Gunung Laoyan. Gunung Laoyan terletak di dalam perbatasan kota Anhui di Provinsi Jiangxi. Jaraknya lebih dari 300 km dari kota Qiantang. Presiden Lin secara pribadi mengantarkan Xiao Ruofei ke Gunung Laoyan tanpa berkata apa-apa. Ini menunjukkan betapa pentingnya hal ini baginya. Dalam perjalanannya, Presiden Lin tidak melewatkan kesempatan untuk bertele-tele. Namun, Xiao Ruofei sangat berhati-hati dan tidak mengungkapkan apapun, jadi Presiden Lin dengan bijaksana tidak bertanya terlalu banyak. Sebaliknya, ia memperkenalkan adat istiadat setempat Provinsi Jiangsu dan Zhejiang ke Xiao Ruofei, khususnya daerah sekitar Gunung Laoyan, di mana setiap orang memiliki sejarah menanam besi kulit dendi dan sebagainya. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, mereka akhirnya memasuki perbatasan kota Anhui. Jelas ini bukan pertama kalinya Tuan Lin ke sini. Dia mengendarai Mercedes-Benz selama setengah jam lagi dan tiba di pintu masuk basis budidaya dendrobium berkulit logam. Xiao Ruofei melihat dari luar dan tidak melihat rumah kaca besar. Ada tanda sederhana di pintu dengan tulisan, besi kian kulit dendrobium, tertulis di atasnya. Cat di atasnya sudah terkelupas dan terlihat sangat berbintik-bintik. Presiden Lin sepertinya telah membaca pikiran Xiao Ruofei. Dia tertawa dan berkata, "Saudara Xia, jangan tertipu oleh penampilan buruk basis budidaya ini. Faktanya, besi kulit dendrobium keluarga Qian adalah yang paling terkenal di daerah pegunungan Laoyan. Balai Tongren kami mengimpor banyak barang dari mereka setiap tahun." Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, "Penilaian kakak Lin tidak mungkin salah. Tidak ada penjaga keamanan khusus di pintu masuk." Presiden Lin keluar dari mobil dan membuka sendiri gerbang besinya. Kemudian, dia pergi ke basis budidaya. Saat mobil melaju semakin jauh, Xiao Ruofei melihat ada hutan di kedua sisi jalan. Setiap pohon mempunyai gulungan tali rami yang diikatkan pada besi kulit dendi. Cabang-cabang besi kulit dendi ditempelkan pada batangnya dalam bentuk spiral. Pemandangan spektakuler dari jauh. Direktur Lin terkekeh. "Saudara Xia, si besi kulit dendi di sini semuanya ditiru dari lingkungan liar. Meskipun besi kulit dendi yang ditanam dalam kondisi seperti itu memiliki masa kematangan yang lebih lama, kualitasnya jauh mendekati dendi liar. Tentu saja, dibandingkan kualitas potongan segar yang Anda bawa, masih jauh lebih buruk." Xiao Ruofei tersenyum dan mengangguk. Dari kelihatannya, basis budidaya ini cukup besar. "Itu sudah pasti. Produksi Old Qian mungkin bukan yang terbaik di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, tetapi kualitasnya jelas termasuk yang terbaik." Presiden Lin tersenyum dan berkata, "Saudara Xia, jika ini adalah tempat yang tidak dapat diandalkan, apakah menurut Anda saya berani membawa Anda ke sini?" Xiao Ruofei tersenyum. "Saya benar-benar harus berterima kasih kali ini, kakak Lin. Setelah ini selesai, saya pasti tidak akan melupakan bantuan Anda." "Haha, sama-sama." Presiden Lin berkata dengan gembira. Saat mereka berbicara, mobil melaju ke halaman luas di depan hutan. Ada sebuah bangunan kecil berlantai 4 dengan beberapa baris rumah berlantai 1 di kedua sisinya. Beberapa pekerja sedang sibuk bekerja. CEO Lin menghentikan mobilnya di depan gedung berlantai 4 dan keluar dari mobil bersama Xiao Ruofei. Seorang pria parubaya berusia 50-an berdiri di depan gedung kecil dan berbicara dengan beberapa pekerja. Ketika dia melihat Tuan Lin, dia tertegun sejenak. Lalu, dia langsung menghampirinya sambil tersenyum dan berkata dengan antusias, "Yo, Presiden Lin, apa yang membawamu ke sini?" "Bos Qian, saya melihat Anda bersinar, bisnis Anda bagus akhir-akhir ini." Presiden Lin berkata sambil tersenyum. "Ten Lin, kenapa kamu tidak memberitahu kami kamu akan datang? Saya akan membuat beberapa persiapan dan melakukan bagian saya sebagai tuan rumah yang baik." Saat Bos Qian berbicara, dia memandang Xiao Ruofei dan bertanya, "Tuan Lin, ini?" "Bos Qian, ini Bos Xia dari Provinsi Tenggara. Jangan meremehkannya hanya karena dia masih muda. Bisnisnya sangat besar." Presiden Lin dengan cepat berkata. Xiao Ruofei datang dan berkata sambil tersenyum, "Bos Qian, apa kabar?"
Bos Qian dengan cepat mengambil inisiatif untuk berjabat tangan dengan Xiao Fei dan bertanya, Bos Xia benar-benar muda dan menjanjikan. Lalu, Bos Qian berkata kepada Bos Lin, Bos Lin, apakah Anda membawa Bos Xia ke sini untuk membeli Feng Dou berkulit besi? Mengapa Anda harus melakukan perjalanan jauh? Saya telah menyimpan barang terbaik untuk Anda. Tidak bisakah kamu meneleponku saja dan aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya? CEO Lin terkekeh. Bos Qian, Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk mendapatkan Kaido. Sebenarnya saya hanya perantara. Bos Xia ada urusan yang ingin didiskusikan denganmu. Bos Qian tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, oh, bisnis apa yang ingin dibicarakan oleh Bos Xia? Selain mengolah besi dendrobe kulit, pada dasarnya saya tidak punya urusan lain beberapa tahun terakhir ini. Kata-kata Bos Qian mengungkapkan sedikit kesedihan. Di sampingnya, Presiden Lin terkekeh dan berkata, Bos Qian, ini adalah kerajinan leluhur Anda. Lihatlah betapa bagusnya sekarang. Bisnis besi kulit dendrobium sedang booming. Bukankah ini lebih baik dari bisnis Anda sebelumnya? Saya akan lihat. Anda tidak melakukan pekerjaan dengan baik di masa lalu, tetapi sekarang Anda berada di jalur yang benar. Bos Kulin. Bos Qian berkata sambil tersenyum pahit. Jika kamu tidak mengejakku saat kita bertemu lagi nanti, aku benar-benar tidak terbiasa. Presiden Lin mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Terlihat jelas bahwa mereka berdua sangat akrab satu sama lain, dan mereka tidak merasa keberatan saat bercanda satu sama lain. Bab 552 tidak ada cerita tanpa kebetulan bagian 2. Bos Qian disela oleh CEO Lin dan mengabaikan Xiao Fei. Dia sadar kembali dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, Bos Xia, saya semakin tua dan otak saya mudah kacau. Saya mohon maaf. Presiden Lin berkata Anda ingin membicarakan bisnis dengan saya. Bisnis apa itu? Xiao Fei tersenyum dan berkata, Bos Qian, seperti ini. Saya mempunyai sejumlah besi berkualitas tinggi, dendrobium kulit. Saya ingin mengolahnya menjadi besi kulit maple. Namun, perusahaan kami tidak memiliki talenta di bidang ini. Presiden Lin berkata bahwa Anda memiliki kekuatan teknis terbaik dan banyak guru berpengalaman, jadi saya berpikir untuk datang ke sini untuk mencari kerjasama dan dukungan teknis. Sejauh yang saya tahu, Provinsi Tenggara tampaknya tidak cocok untuk pertumbuhan zat besi skin dendrobium, kata Bos Qian setelah beberapa saat terkejut. Selain itu, musim panen terbaik dendrobium telah berlalu. Bos Xia, besinya kulit dendrobium yang Anda punya. Xiao Fei tersenyum dan berkata, saya punya cara saya sendiri. Tidak nyaman untuk mengatakan ini. Bos Qian, kerjasama yang saya harapkan adalah Anda mengirim seorang master berpengalaman ke Provinsi Tenggara untuk membantu saya membuat pohon maple Iron Hide. Saya akan menanggung semua biaya transportasi dan akomodasi. Selain itu, saya akan membayar perusahaan Anda 1.000 yuan untuk setiap kilogram pohon maple Iron Hide. Bagaimana? Ini juga merupakan model ideal yang dibahas oleh Xiao Fei dan Presiden Lin dalam perjalanan ke sini. Lagi pula, mitra bisnis yang dikenal oleh CEO Lin semuanya adalah dasar budidaya besi kulit dendi seperti keluarga Qian. Ia tentu belum mengenal para ahli Feng Dou yang memproduksi tanaman dendi tersebut. Dasar budidaya dendi ini pada dasarnya adalah pesaing Xiao Fei. Oleh karena itu, CEO Lin sebenarnya tidak punya banyak pilihan. Kebetulan Bos Qian memiliki hubungan pribadi yang baik dengan CEO Lin. Selain itu, mereka memiliki banyak urusan bisnis. Jika Xiao Fei membayar biaya pemrosesan yang lebih tinggi, masih ada kemungkinan bisnis ini ditutup. Namun, setelah mendengar kata-kata Xiao Fei, Bos Qian tidak menunjukkan minat. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Presiden Lin tertawa dan berkata, Qian tua, saudara Xia tidak menjelaskannya sekarang. Izinkan saya menambahkan beberapa poin lagi. Pertama-tama, mereka hanya membutuhkan Anda untuk mengirimkan master yang berpengalaman. Pekerja lain tidak memerlukan Anda untuk menugaskannya. Nahoda hanya perlu bertanggung jawab mengarahkan para pekerja dan secara pribadi mengurus beberapa langkah penting. Bagaimana dengan tempat kedua? Saudara Xia memiliki banyak potongan kapal Iron Hide. Perkiraan konservatifnya adalah dia bisa membuat 120 kg maple dipper. Bos Qian akhirnya menunjukkan sedikit ketertarikan. Feng Dou 120 kg, biaya pengirimannya menjadi 120.000.
Dia mengira bisnis Xia Ruofei hanyalah bisnis kecil-kecilan. Akan sangat merepotkan jika dia harus mengirim pekerja ke Provinsi Tenggara hanya dengan biaya pemrosesan puluhan ribu yuan. Bahkan jika dia telah gagal dalam bisnis lain selama bertahun-tahun dan hanya mempertahankan basis Dendrobium ini, dia tidak akan mengalami masalah seperti itu demi puluhan ribu yuan. Jika hanya satu orang yang harus pergi, dan dia bisa mendapatkan 120.000 hingga 130.000 yuan sekaligus, ceritanya akan berbeda. Akan sia-sia jika tidak menghasilkan uang. Apalagi pemanenan besi kulit Dendrobium di basis budidayanya sudah selesai sejak lama. Sebagian besar potongan segar telah diolah menjadi daun maple. Setelah para pekerja selesai melakukan ini, keadaannya tidak sebanyak sebelumnya. Para pekerja menganggur, dan gaji mereka telah dibayarkan. Mengapa tidak mengirim mereka keluar untuk mendapatkan uang tambahan? Xia Ruofei tertawa dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Bos Qian, saya juga dapat menjamin bahwa ini bukan kesepakatan satu kali. Di masa depan, saya akan mendapatkan potongan segar wadah Ironhide setiap 2 hingga 3 bulan. Aku perlu menjadikannya Fengdou. Kita bisa menjalin kerja sama jangka panjang. Bos Qian mengungkapkan sedikit keraguan dan berkata, Bos Xia, selalu ada persediaan potongan segar sepanjang tahun. Mungkinkah bahan mentah ini dibudidayakan secara buatan di rumah kaca? Harganya tidak akan terlalu tinggi. Anda tidak akan mendapat banyak keuntungan jika mengeluarkan biaya pemrosesan sebesar itu. Pohon maple kulit besi yang bisa dijual dengan harga tinggi setidaknya merupakan pohon maple liar yang sangat ditiru seperti milik Bos Qian. Terakhir kali Xia Ruofei melihat Tong Rentang menjualnya seharga 100.000 yuan per kilogram, itu adalah kualitas terbaik. Jika pohon ini dibudidayakan secara artifisial, harga pohon maple kulit besi akan jauh lebih rendah. Dianggap bagus jika bisa dijual dengan harga 10.000 atau 20.000 yuan per kilogram, dan sebagian besar biayanya masih pada setrika skin Dendrobium. Jika dia harus membayar biaya pemrosesan sebesar 1.000 yuan per kilogram, dia benar-benar merugi. Xia Ruofei tersenyum. Bos Qian, terima kasih atas perhatian Anda. Namun, saya yakin dengan kesepakatan ini. Semua terserah padamu. Bos Qian bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mengangguk dan berkata, Bos Xia, tidak apa-apa. Karena Presiden Lin datang secara pribadi, akan sangat tidak masuk akal jika saya tidak melakukan hal kecil ini. Terima kasih, Bos Qian, kata Xia Ruofei dengan gembira. Saya akan memberi Anda deposit terlebih dahulu. Bos Qian melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Bagaimana mungkin saya tidak mempercayai seseorang yang diperkenalkan oleh Presiden Lin? Setelah mengatakan itu, Bos Qian menoleh ke belakang dan menghentikan seorang pemuda yang sedang terburu-buru. Dia berkata, Li Jun, kemarilah. Pemuda berkulit gelap itu berjalan mendekat ketika dia mendengar ini. Li Jun, telepon Hutua dan minta dia datang segera, kata Bos Qian. Setelah Bos Qian selesai berbicara, dia melihat pemuda itu tidak menanggapi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Li Jun, aku sedang berbicara denganmu. Mulut pemuda itu sedikit terbuka, dan matanya tertuju pada Xia Ruofei. Xia Ruofei juga memandang pemuda itu dengan heran. Setelah beberapa lama, mereka berdua berkata bersamaan. Qian Li Jun. Xia Ruofei. Suara mereka berdua dipenuhi kejutan, dan mereka berpelukan setelah selesai berbicara. Apa yang kamu lakukan di sini? Kita sudah tidak bertemu selama 5 atau 6 tahun, kan? Xia Ruofei berseru kaget. Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Kamerat Ruofei, bukankah seharusnya aku yang menanyakan hal ini padamu? Qian Li Jun bertanya. Ini rumah saya. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Kamu, sebaliknya, kenapa kamu tiba-tiba muncul di rumahku? Aku hampir mengira aku sedang bermimpi. Bos Qian dan Presiden Lin memandang mereka berdua dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Li Jun, apakah kamu kenal Bos Xia? Tanya Bos Qian. Lebih dari sekedar mengetahui. Ayah, ini temanku. Qian Li Jun berkata dengan penuh semangat, kami anggota baru tidur di ranjang yang sama. Xia Ruofei juga tercengang. Setelah berbicara begitu lama, Bos Qian adalah ayah Qian Li Jun. Omong-omong, dia hanya menjadi rekan seperjuangan Qian Li Jun selama beberapa waktu, jadi mereka tidak terlalu mengenal satu sama lain. Dia hanya mengetahui bahwa kampung halaman Qian Li Jun berada di provinsi Jiangsu dan Zhejiang, dan bisnis keluarganya cukup besar. Saat itu, Xia Ruofei sedang berada di Angkatan Darat.
Anggota baru tahun itu berasal dari 2 tempat. Salah satunya adalah kota Sanshan di Provinsi Tenggara, dan yang lainnya adalah kota Uyue di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang. Keduanya berasal dari perusahaan rekrutmen yang sama dan ditugaskan di kelas rekrutmen yang sama. Setelah mereka keluar dari perusahaan, keduanya bahkan berada di perusahaan dan kelas yang sama. Bisa dikatakan mereka sudah ditakdirkan. Karena itu, Xia Ruofei dan Qian Lijun memiliki hubungan yang sangat baik. Apalagi saat berada di perusahaan rekrutmen, kebugaran fisik Qian Lijun saat itu kurang baik. Setiap kali dia berlatih, dia akan berada di ambang kematian. Xia Ruofei sering membantu Qian Lijun dalam pelatihan, dan persahabatan yang kuat terbentuk melalui kerja keras di tempat latihan. Tentu saja, tidak lama setelah Xia Ruofei menyelesaikan pelatihan rekrutmennya dan keluar dari perusahaan, dia terpilih untuk berpartisipasi dalam pelatihan Serigala Tunggal dan kemudian secara resmi bergabung dengan unit komando Serigala Tunggal. Karena kerahasiaan unit tersebut, mereka secara bertahap kehilangan kontak dengan rekan-rekan mereka di perusahaan lama. Dia telah mendengar bahwa Qian Lijun telah pensiun dari Angkatan Darat setelah 2 tahun untuk membantu bisnis ayahnya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Itu terlalu kebetulan. Yang meninggalkan kesan terdalam pada Xia Ruofei adalah ketika ia berada di kelas rekrutmen baru, Qian Lijun sering bercerita kepada semua orang betapa indahnya arwana merah yang ia pelihara di rumah. Dia bahkan menunjukkan banyak foto arwana merahnya kepada Xia Ruofei. Karena itulah setelah Xia Ruofei pensiun, dia bertemu dengan pemilik arwana merah yang bernafas di pasar makanan laut. Dia mengeluarkannya tanpa ragu-ragu dan menggunakan solusi kelopak bunga hati untuk menyelamatkan hidupnya. Kemudian, Xia Ruofei membeli seekor arwana merah untuk dikawinkan. Kini, mereka sudah menghasilkan keturunan dalam jumlah besar di kolam ikan spasial. Dia bahkan memberikan sepasang darah berkualitas tinggi, naga merah kepada Ling Xiaotian. Ngomong-ngomong, itu semua berkat dorongan Qian Lijun di kelas. Jika tidak, Xia Ruofei akan melewatkan kesempatan itu. Bab 553, Hormati Aku. Ketika Bos Qian mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, "Bos Xia, jadi kamu adalah rekan Lijun setelah semua pembicaraan itu?" "Hei, ini semua." Xia Ruofei tersenyum. "Bos Qian." "Tidak, Paman Qian, saya tidak bertemu Lijun selama 5-6 tahun. Saya tidak berani mengenalinya sekarang karena kami baru saja bertemu." 5 atau 6 tahun, tanya Bos Qian bingung. "Lijun kita baru keluar dari Angkatan Darat selama 4 tahun. Qian Lijun berkata sambil tersenyum, "Ayah, Ruofei terpilih untuk bergabung dengan pasukan khusus tidak lama setelah dia bergabung dengan perusahaan. Hai. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku rekonstruksi hal ini. Bagaimanapun, Ruofei adalah bintang besar perusahaan kami saat itu. Ketika dia dipindahkan, memerintahkan kompi dan instruktur secara pribadi mengadakan upacara perpisahan besar. Itu semua masa lalu." Xia Ruofei tersenyum dan menggantinya. "Saya mengingatnya dengan sangat jelas." Qian Lijun berkata lagi. "Di antara kumpulan rekrutan kami, Andalah yang paling menjanjikan. Saya mendengar dari pemimpin peleton bahwa Anda akan dipromosikan dalam beberapa tahun." Ketika dia mengatakan ini, Qian Lijun mengungkapkan ekspresi aneh dan bertanya, "Itu benar, Ruofei. Mengapa Anda keluar dari Angkatan Darat juga?" Saat itu, semua orang mengatakan bahwa Anda pasti akan dipromosikan. "Mungkin perusahaan kita akan memiliki seorang jenderal." Xia Ruofei tersenyum pahit. "Ceritanya panjang. Saya baru menyelesaikan rotasi kedua saya. Saya kembali sebelum menyelesaikan rotasi kedua saya." Ekspresi Qian Lijun sedikit berubah saat dia bertanya, "Ada apa, kamu? Apakah kamu melakukan kesalahan?" "Tidak, aku tidak melakukannya." Xia Ruofei berkata, "Saya yang bertanya." "Ceritanya panjang. Saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang hal itu ketika saya punya waktu." Qian Lijun tersenyum dan berkata, "Tentu. Sekarang kita sudah berhubungan, mari kita tetap berhubungan lebih banyak lagi di masa depan." "Ruofei. Jangan pergi hari ini, saya tidak punya apa-apa lagi di sini, tapi anggur saya cukup. Saya akan meminta mereka untuk bermain nanti. Hari ini, saya akan meminum semua anggur yang belum pernah saya minum selama bertahun-tahun." Ketika Bos Qian mendengar ini, dia segera berkata, ya. "Bos Xia. Ya, kamu adalah rekan Lijun, jadi aku harus memanggilmu Xiao Xia." "Baiklah,
Paman Qian, itu disebut ramah. Baiklah, Xiao Xia dan Presiden Lin, karena Anda di sini hari ini, Xiao Xia dan Li Jun kita adalah rekan yang baik. Anda harus membiarkan saya melakukan bagian saya sebagai tuan rumah, bukan? Bos Qian tertawa dan berkata. Presiden Lin berpikir dan berkata, oke. Kalau begitu, mari kita ngobrol hari ini. Xia Ruofei dan Qian Li Jun bertemu kembali dan banyak hal yang dibicarakan. Tentu saja, dia tidak keberatan. Ayo, Presiden Lin, Ruofei, mari kita bicara di dalam. Qian Li Jun berkata dengan penuh semangat. Sekelompok orang mengikuti Bos Qian dan putranya ke dalam gedung kecil dan mengambil tempat duduk mereka di ruang tamu besar di lantai pertama. Qian Li Jun membuatkan teh untuk semua orang dan bertanya sambil tersenyum, oh benar, Ruofei. Ada urusan apa kamu datang ke sini untuk berdiskusi dengan ayahku? Saya di sini untuk mencari Paman Qian untuk mendapatkan dukungan teknis, kata Xia Ruofei. Bos Qian dengan singkat menjelaskan kepada Qian Li Jun apa yang baru saja mereka diskusikan. Lalu, dia berkata kepada Xia Ruofei, Xia, karena kamu adalah rekan Li Jun, kami tidak dapat menerima biaya pemrosesan. Lagi pula kami punya banyak tenaga kerja. Kami akan mengirimkan Anda seorang master berpengalaman untuk membantu Anda besok. Jangan sebutkan uangnya. Xia Ruofei dengan cepat berkata, tidak mungkin. Paman Qian, ini adalah dua hal yang berbeda. Orang bilang tidak ada ayah dan anak dalam bisnis. Ini adalah perilaku bisnis yang normal. Anda tidak perlu melakukan ini. Qian Li Jun meletakkan cangkir teh di depan Xia Ruofei dan berpura-pura marah. Ruofei, bukankah kamu menampar wajah kakakmu? Itu bukan masalah besar. Bukankah itu hanya seorang teknisi? Apa menurutmu keluarga kami bisa meminta uang padamu? Meskipun Qian Li Jun baru berada di unit yang sama dengan Xia Ruofei selama sekitar setengah tahun, termasuk 3 bulan yang dia habiskan di perusahaan perekrutan, Xia Ruofei selalu menjaganya. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Qian Li Jun masih sangat bersyukur. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Li Jun, kamu tidak boleh mengatakan itu. Karena ini bisnis, kita harus mengikuti aturan bisnis. Lagi pula, bukankah kamu harus membayar teknisimu? Ruofei, kata Qian Li Jun. Anda tidak perlu berdebat dengan saya tentang hal ini. Apakah kita perlu memperjelas hubungan antara kita kawan lama? Tidak apa-apa jika kami tidak memiliki cukup tenaga kerja selama musim panen dendrobium, tetapi dendi keluarga kami pada dasarnya sudah selesai, dan teknisi di pabriknya bebas. Jadi bukan masalah besar untuk memberi Anda bantuan. Saya tahu, kata Xia Ruofei. Bagaimana dengan ini? Paman Qian, Li Jun, kali ini, kami akan melunasi biaya pemrosesan seperti yang baru saja kami sepakati. Bukankah aku sudah memberitahumu setelah itu? Mulai sekarang saya akan memiliki besi kulit dendrobium yang perlu diolah menjadi daun maple sepanjang tahun. Setelah tuan lamamu ada di sana, tolong bantu aku melatih beberapa pekerja terampil. Ketika orang-orang kami dapat mengambil alih suatu wilayah, saya tidak perlu merepotkan Anda. Sebelumnya, tidak masalah apakah itu biaya pemrosesan atau biaya konsultasi teknis, kami akan menyelesaikannya secara normal. Apa yang kalian pikirkan? Tidak. Ruofei, jika orang-orangmu ingin mempelajari keterampilan, kirimkan mereka langsung ke pabrikku. Qian Li Jun berkata, saya pasti akan mengatur guru terbaik untuk mengajar mereka. Tidak sulit untuk melakukan pertarungan maple, kuncinya adalah teknik dan pengatur panas. Selama kamu tidak bodoh, kamu pasti bisa mempelajarinya. Bos Qian juga tersenyum dan mengangguk. Yap. Ruofei, jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak mengirim seseorang saja untuk belajar? Bab 554, hormati aku dengan berjalan kaki. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, itu juga berhasil. Setelah pertarungan maple ini selesai, saya akan memilih beberapa orang untuk kembali bersama master Anda dan membiarkan mereka belajar di sini. Kemudian, Xia Ruofei melanjutkan, namun, sebelum orang-orang kami menyelesaikan masa magangnya, kami tetap akan melunasi biayanya sesuai aturan. Inilah intisari saya. Jika Anda masih tidak setuju, saya lebih suka mencari orang lain untuk membantu. Qian Li Jun dan ayahnya saling berpandangan sebelum dia menenangkan kepalanya tanpa daya dan berkata, baiklah kalau begitu. Kamu masih sama seperti saat masih menjadi tentara, merenung yang keras kepala. Ini disebut berpegang teguh pada prinsip. Xia Ruofei berevolusi. Setelah mereka selesai berdiskusi bisnis, makan malam sudah siap,
jadi bos Qian dan mengundang semua orang ke meja untuk makan malam. Tentu saja, ada banyak acara bersulang selama jamuan makan. Terutama karena Xia Ruofei dan Qian Lijun tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Persahabatan mereka diwujudkan dalam gelas anggur. Saat itu, tubuh kecil Qian Lijun relatif lemah, dan toleransi alkoholnya rata-rata. Toleransi alkohol Xia Ruofei sudah cukup baik saat itu. Sekarang dia telah meminum begitu banyak sup yang menyegarkan tubuh, dia bahkan lebih galak. Segera, Qian Lijun pergi ke bawah meja sambil minum. Bos Qian dan CEO Lin juga banyak minum, jadi semua orang senang. Bos Qian meminta seseorang untuk membersihkan 2 kamar tamu. Malam itu, Xia Ruofei dan CEO Lin tinggal di basis budidaya tanaman Dendrobium candid milik Bos Qian. Pagi berikutnya, Bos Qian mengatur master paling berpengalaman di dasar budidaya mereka, Luo Tua, untuk kembali ke Provinsi Tenggara bersama Xia Ruofei. Qian Lijun awalnya ingin membiarkan Xia Ruofei bermain kapal selama beberapa hari, tetapi mengingat potongan Iron Hide yang baru harus dipanen dan dibuat menjadi Fengdou sesegera mungkin, dia tidak berani menunda waktu Xia Ruofei. Sebelum dia pergi, Qian Lijun berulang kali memperingatkan, Ruofei, kali ini waktunya terlalu sempit. Saya tidak punya waktu untuk menghubungi rekan-rekan saya di angkatan yang sama di kota Anyue. Anda harus kembali setelah Anda selesai dengan ini. Bukankah Anda harus mengirim pekerja untuk pelatihan? Aku akan membawamu ke Gunung Laoyan untuk bersenang-senang. Ayo panggil beberapa kawan lagi dan selamat berkumpul. Baiklah. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, hubungi Pan Qiang, Wang Zihai, dan yang lainnya terlebih dahulu. Aku akan kembali lagi setelah aku selesai dengan Fengdou. Pan Qiang dan Wang Zihai adalah rekan Xia Ruofei yang bergabung dengan Angkatan Darat pada tahun yang sama. Di antara pasukan kerajaan Yu ini, selain Qian Lijun, keduanya adalah yang paling dekat dengan Xia Ruofei. Baiklah, kata Qian Lijun. Kalau begitu kalian mengemudi perlahan. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya. Kamu tidak perlu mengucapkan sopan pada kakakmu. CEO Lin mengemudikan mobilnya sendiri seperti biasa. Xia Ruofei mengambil kartu identitas Luo yang lama dan memesan 2 tiket sore ke kota Sanshan dalam perjalanan. Ketika waktunya hampir habis, CEO Lin mengantar Xia Ruofei dan Xia Ruofei ke Bandara Xiaoshan. Mereka makan siang di dekat bandara, dan Xia Ruofei mengucapkan terima kasih kepada CEO Lin. Kali ini, semuanya berkat antusiasme Presiden Lin. Kalau tidak, segalanya tidak akan berjalan lancar, dan dia tidak akan bisa menghubungi Qian Lijun lagi. Bahkan jika Presiden Lin melakukan ini demi penampilannya sendiri, Xia Ruofei tetap dengan tulus berterima kasih padanya. Adapun sesekali memberikannya ginseng liar atau menjual Fengdou berkulit besi, itu tidak masalah. Bagaimanapun, mereka semua menjualnya demi uang, jadi tidak masalah kepada siapa dia menjualnya. Masih ada sekitar 1 jam sebelum waktu boarding. Xia Ruofei hanya membawa Luo Tua untuk mengganti boarding pass mereka dan menunggu di ruang tunggu. Tuan Luo Tua berusia 50-an. Dia telah bekerja di pangkalan Dendrobium sepanjang tahun, jadi kulitnya gelap dan banyak kerutan di wajahnya. Namun, Tuan Tua Luo cukup banyak bicara, terutama ketika menyangkut Fengdou berkulit besi. Dia bahkan lebih fasih berbicara. Xia Ruofei bukanlah orang yang suka mengudara, jadi sambil menunggu untuk naik ke pesawat, mereka berdua mengobrol dengan baik. Saat mereka mengobrol, Xia Ruofei tiba-tiba bertanya, "Oh benar, Tuan Luo. Saya mendengar dari CEO Lin kemarin bahwa bisnis Paman Qian dulunya cukup besar." "Bukan begitu." Tuan Luo menghela nafas. "Jangan berpikir bahwa Dendrobium tumbuh dengan baik selama 2 tahun terakhir. Beberapa tahun yang lalu, bos kami benar-benar putus asa." Mendengar ini, Xia Ruofei merasa ada cerita di balik ini. Dia bukan orang yang suka bergosip, tapi dia bosan saat menunggu pesawat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Luo, lalu apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu?" Guru Luo berkata, "Jika Anda bertanya kepada orang lain, mereka mungkin tidak tahu. Tapi saya sudah bekerja di basis Dendrobium mereka selama lebih dari 10 tahun. Aku masih tahu sedikit tentang keluarga Qian." Xia Ruofei mengangguk dan mendengarkan Guru Luo dengan penuh perhatian. Guru Luo melanjutkan, "Bos kami memulai bisnisnya dengan tanaman obat Tiongkok. Besi basis kulit Dendrobium ini hanya usaha kecil-kecilan saja. Saat bos kita berada di puncaknya, asetnya lebih dari 100 juta.
Xia Ruofei tahu bahwa Tuan Luo tidak membual tentang bagaimana Qian Lijun adalah tuan muda yang kaya saat itu. Dia ingat ketika mereka pertama kali tiba di kompi perekrutan, pemimpin peleton telah memeriksa barang bawaan semua orang. Orang itu membawa tas besar berisi pakaian bermerek, makanan ringan, dan segala macam peralatan listrik kecil, termasuk ponsel, konsol game, dan earphone Bluetooth. Setelah reuni ini, Xia Ruofei dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Qian Lijun. Ia bukan lagi tuan muda yang tidak rajin dan tidak bisa membedakan makanan dan minuman. Terlihat jelas bahwa dia sering membantu pekerjaan rumah tangga. Tangannya jelas kasar. Bab 555, hormati aku dengan berjalan kaki bagian 2. Ini berarti Qian Lijun lebih bijaksana dari sebelumnya. Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Luo, apa yang terjadi dengan Paman Qian? Mengapa aset kami menyusut begitu banyak? Bos ya, aset bos kita tidak menyusut begitu saja pada saat itu, kata Tuan Luo. Ketika dia berada di titik terendahnya, dia masih banyak berinvestasi. Kami para pekerja belum dibayar paling lama setengah tahun, jadi kami semua sudah tua. Selama itu, kami mengikuti bos dan berhasil melewatinya. Sekarang, dia sangat baik kepada kami, dan gajinya jauh lebih tinggi daripada dasar budidaya lainnya. Lalu kenapa? Xia Ruofei mengangguk. Saya tidak tahu banyak tentang detailnya, Tuan Luo merangkum isinya dan berkata, saya pikir saya tertipu. Saya ingat bos mengambil semua uang tunai dan menjual beberapa properti. Pada akhirnya, dia bahkan meminjam sebagian dari kerabat dan teman-temannya, dengan mengatakan bahwa dia sedang melakukan investasi. Pada akhirnya, sepertinya dia bertemu dengan seorang penipu dan semua uangnya hilang. Dia bahkan berhutang banyak sekali. Xia Ruofei mengangguk sambil berpikir dan berkata, jadi seperti ini. Tuan Luo melanjutkan, saya pikir pria itu adalah teman baik bos. Dia sering datang ke dasar budidaya kami. Suatu kali, bosnya mabuk dan memarahinya karena meminum brengsek. Dia bahkan berbohong kepada teman baik. Xia Ruofei punya gambaran kasar. Ada banyak penggalangan dana swasta di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang. Bos Qian kemungkinan besar mengeluarkan uangnya di tempat penggalangan dana ilegal semacam ini. Kemudian, rantai modal pihak lain putus, dan uangnya hilang secara alami. Paman Qian tidak melaporkan kasus ini? Xia Ruofei bertanya. Kenapa tidak? Tuan Luo berkata, pengadilan juga memutuskan bahwa bos menang, tapi apa yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak bisa membayar? Bos kami terlalu mempercayai teman-temannya, dan dia ditipu hingga tidak ada lagi yang tersisa. Untungnya, dia telah pulih selama beberapa tahun terakhir dan membayar kembali uang utangnya. Dasar budidaya telah menghasilkan banyak keuntungan setiap tahun. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, kamu belajar dari kesalahanmu. Dia tahu bahwa Tuan Luo adalah orang luar, dan Tuan Luo tidak akan begitu jelas tentang situasi spesifiknya. Faktanya, ketika Xia Ruofei mendengar hal ini, dia sedikit terharu dan bertanya-tanya apakah dia bisa membantu keluarga Qian. Bos Qian sangat menyukainya. Dia juga orang yang setia. Qian Lijun adalah saudara yang baik. Itu semua berkat dia yang telah membantu dalam masalah ini. Selain itu, Bos Qian telah berjanji untuk melatih pekerja untuknya. Memang benar, mereka adalah pesaing. Meskipun pasokan Feng Dou berkualitas tinggi selalu terbatas, mereka masih dianggap berada di industri yang sama. Tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan Bos Qian. Jika itu adalah orang lain, apalagi membantu pelatihan, mereka bahkan mungkin harus secara khusus memberitahu para pekerja yang pergi ke Provinsi Tenggara untuk menjaga keterampilan mereka. Karena hanya dengan cara inilah mereka dapat memungut biaya pemrosesan. Jika mereka mengajari anak buah Xia Ruofei, mereka tidak akan bisa mendapatkan uang, bukan? Hanya berdasarkan ini, Xia Ruofei pasti akan membantu jika dia bisa. Alasan mengapa dia mempunyai ide seperti itu adalah karena dia sekarang mengenal banyak pejabat tinggi dan bangsawan. Dia mungkin bisa membantu dalam hal semacam ini. Setidaknya, akan lebih baik jika mendapatkan kembali sejumlah uang untuk mereka. Meskipun dia tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut dari Tuan Luo saat ini dan tidak nyaman bagi Xia Ruofei untuk bertanya langsung kepada Qian Lijun, dia berpikir bahwa karena itu melibatkan dana puluhan juta, hal itu bahkan mungkin dilaporkan dalam berita. Oleh karena itu, Xia Ruofei memanfaatkan kenyataan bahwa ini belum waktunya untuk naik ke pesawat dan membuka ponselnya untuk mencari nama Bos Qian. Xia Ruofei menemukan banyak informasi berguna.
Apalagi setelah menelusurinya, dia merasa mungkin benar-benar bisa membantu dan membalas budi. Bab 556, aku akan memberimu rasa hormat setinggi 10 kaki. Xia Ruofei mencarinya di internet. Orang yang berbuat curang bernama Liu Jinsheng. Kejadian ini benar-benar terekspos dalam pemberitaan saat itu. Namun yang aneh adalah Liu Jinsheng tidak hanya menipu bos sekian puluhan juta, tetapi banyak orang juga berinvestasi di dalamnya. Namun, dia melakukan pekerjaannya dengan baik dalam menghindari hukum, semuanya atas nama investasi. Pada akhirnya, meskipun pengadilan memutuskan bahwa bos Qian dan yang lainnya menang, Liu Jinsheng sebenarnya tidak harus memikul tanggung jawab pidana apapun. Selain itu, aset Liu Jinsheng hampir semuanya negatif, sehingga dia tidak mampu membayar ratusan juta yuan tersebut. Hasil akhirnya adalah bos Qian dan korban lainnya memenangkan gugatan tersebut, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan perdamaian sama sekali. Liu Jinsheng sudah menemukan jalan keluar. Dia tidak memiliki aset berdasarkan hukum. Bahkan jika dia terpaksa melakukannya, dia tidak dapat menemukan proyek yang dapat dilaksanakan. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan lolos begitu saja. Hal yang paling menyebalkan adalah Liu Jinsheng tidak mampu membayar 1 sen pun. Kemudian, ada sebuah perusahaan media yang memberikan pemberitaan mendalam, mengatakan bahwa dia telah kembali ke kampung halamannya di Provinsi Xiangnan dan menghabiskan seluruh waktunya untuk minum-minum. Bahkan ada reporter yang mengikuti Liu Jinsheng dan melaporkannya. Namun, itu tidak ada gunanya. Bos Qian dan yang lainnya mengajukan penegakan hukum di pengadilan, tetapi mereka tetap tidak mendapatkan kembali uangnya. Orang ini sudah memikirkan jalan keluarnya. Dia tidak memiliki aset atau tabungan atas namanya. Di permukaan, semua pengeluarannya di Provinsi Xiangnan ditanggung oleh orang lain. Bahkan jika bos Qian dan yang lainnya tahu ada yang salah dengan Liu Jinshan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Mengubah momen menjadi kenangan. Dia tidak punya pilihan selain menelan giginya yang patah. Internet sudah sangat maju saat ini sehingga Xia Ruofei pada dasarnya dapat memahami seluk-beluk masalah ini melalui laporan online. Provinsi Xiangnan adalah kata kuncinya. Jika Liu Jinsheng adalah seorang tiran lokal yang lahir dan besar di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, Xia Ruofei mungkin perlu mempertimbangkannya. Lagi pula, dia tidak punya koneksi di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang. Namun, Liu Jinsheng berasal dari Provinsi Hunan. Setelah kejadian tersebut, dia pada dasarnya hanya aktif di Provinsi Hunan. Pada bulan ini, Xia Ruofei akan memiliki ruang untuk beroperasi. Namun, sudah hampir waktunya untuk naik ke pesawat. Xia Ruofei tidak banyak bicara dan hanya diam. Dia dan Tuan Luo naik ke pesawat sesuai prosedur normal. Pesawat itu sedikit lebih lambat dari biasanya sebelum lepas landas dari Bandara Xiaoshan dan terbang ke kota Sanshan. Lebih dari 1 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Yonglei di kota Sanshan tepat waktu. Xia Ruofei telah menelepon Lei Hu sebelum mereka pergi. Oleh karena itu, ketika Xia Ruofei dan Tuan Luo keluar dari ruang keberangkatan, Lei Hu sudah menunggu di luar dengan Mercedes-Benz miliknya. Saat dia kembali ke pertanian Taoyuan, langit sudah menjadi gelap. Xia Ruofei mengatur agar Tuan Lei makan malam di kantin pertanian dan kemudian mengatur kamar yang dipesan untuk Tuan Luo di gedung serbaguna. Xia Ruofei secara khusus menginstruksikan Lei Hu untuk menyediakan makanan dan akomodasi terbaik bagi Tuan Luo selama dia tinggal di 3 gunung. Setelah kembali ke villa, Xia Ruofei memberitahu Ling Qingsui bahwa dia aman. Keduanya berbicara lama di telepon, mengucapkan kata-kata manis yang tak ada habisnya. Kemudian, Xia Ruofei, yang berada di jalan sepanjang hari, merasa sedikit lelah. Dia tidak memasuki ruang petaroh lagi dan hanya berbaring untuk tidur. Keesokan harinya, Xia Ruofei mengundang Tuan Luo untuk sarapan di kantin pertanian. Tuan Luo juga telah menerima instruksi dari bos Qian, jadi dia juga cukup cemas. Setelah makan, dia berkata dengan tidak sabar, Xia, bisakah kamu tunjukkan padaku besi itu, strip segar kulit dendrobium? Masalah ini tidak bisa ditunda. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, temanku masih memiliki strip dendrobium nomor 1. Tuan Luo, jangan khawatir, saya akan mengajak Anda berkeliling pertanian terlebih dahulu. Anda paling berpengalaman dalam membuat kayu maple berkulit besi, jadi beritahu saya apa yang Anda butuhkan terlebih dahulu, dan saya akan mengirimkan potongan baru setelah saya selesai. Bos Xia, tidak perlu persiapan khusus untuk membuat ember besi KED.
Guru Luo berkata, selama kita memiliki cukup ruang dan beberapa peralatan, itu sudah cukup. Baiklah. Xia Ruofei terkekeh dan berkata, Tuan Luo, saya akan membiarkan Lei Hu mengantarmu berkeliling pertanian terlebih dahulu. Saya akan pergi dan menghubungi setrika baru strip kulit dendrobium sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu Lei Hu. Aku akan membuatnya bekerja sama denganmu. Baiklah, kata Tuan Luo. Xia Ruofei memanggil Lei Hu dan berkata, Hu, ajak Tuan Luo berkeliling pertanian dulu. Jika dia membutuhkan sesuatu, lakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengannya. Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, mintalah tim konstruksi manajer Li untuk bekerja sama dengan Anda. Lagi pula hanya ada satu syarat. Permintaan Tuan Luo harus dipenuhi dengan sekuat tenaga, mengerti? Biarkan mereka masuk, Saudara Xia. Saya tahu apa yang saya lakukan, kata Lei Hu. Xia Ruofei kembali ke villa setelah memberikan instruksinya. Dia tidak terburu-buru menyiapkan besi segar strip kulit dendrobium. Sebaliknya, dia tidur siang yang nyenyak di villa selama setengah hari dan hanya menelepon Lei Hu di sore hari untuk menanyakan situasinya. Persyaratan Guru Luo tidak terlalu tinggi. Dia hanya membutuhkan tempat khusus, beberapa panci dan kompor yang terbuat dari sihir lumpur, dan beberapa peralatan lainnya. Berdasarkan permintaan Tuan Luo, Lei Hu telah meminta manajer Li untuk segera mengatur orang-orang untuk membangun deretan rumah mobil. Dia juga telah mengatur agar para pekerja lumpur membuat panci dan kompor di bawah bimbingan Tuan Luo. Sedangkan untuk lokasinya, terdapat banyak ruang terbuka di pertanian. Selama tim konstruksi membuat beberapa rak untuk mengeringkan dendrobium berkulit besi sesuai kebutuhan, semuanya akan dilakukan di bawah koordinasi Lei Hu. Xia Ruofei bertanya. Itu adalah tugas yang sederhana dan semuanya akan siap besok siang. Bab 557, aku akan memberimu rasa hormat setinggi 10 kaki bagian 2. Oleh karena itu, Xia Ruofei memutuskan untuk menunggu hingga keesokan paginya sebelum menghubungi truk dan beberapa jasa pindahan. Kemudian, dia pergi ke gudang yang dia sewa di kota. Setelah dia mengeluarkan besi baru potongan kulit dendrobium yang telah dia siapkan di ruang petaroh dari gudang, truk dan kuli angkut yang dia hubungi pada dasarnya telah tiba. Xia Ruofei kemudian mengatur agar para pekerja memindahkan besi segar potongan kulit dendrobium ke truk dan kemudian mengangkutnya ke pertanian Taoyuan. Xia Ruofei mengemudikan truk pikapnya dan memimpin jalan. Mereka tiba di pertanian Taoyuan tanpa hambatan. Truk pikap Xia Ruofei melaju langsung ke ruang terbuka di sebelah kompleks. Sederet rumah mobil telah didirikan. Xia Ruofei tahu bahwa ini akan menjadi tempat di mana Tuan Luo akan membuat pohon maple kulit besi di masa depan. Xia Ruofei melompat keluar dari mobil dan Tuan Luo juga keluar dari rumah mobil. Xia Ruofei tertawa dan bertanya, Tuan Luo, bagaimana pendapat Anda tentang kondisi di sini? Jika ada sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan Anda, beritahu saya dan saya akan meminta perbaikan. Guru Luo berkata, Bos Xia, eksekusi pertanian Anda sungguh luar biasa. Ini baru sehari, dan pada dasarnya semuanya sudah siap. Saya tidak memiliki permintaan lagi di pihak saya. Selama Anda menyediakan tenaga kerja yang cukup, saya bisa segera mulai bekerja. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak masalah. Tuan Luo, berapa banyak orang yang Anda butuhkan? Guru Luo berpikir sejenak dan berkata, ini lebih merepotkan pada tahap awal. Saya akan membutuhkan sekitar 10 orang. Sedangkan untuk perawatan lanjutannya, Anda hanya perlu menyerahkan 3 hingga 5 asisten kepada saya. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Tuan Luo, saya akan meminta seseorang untuk menurunkan mobil terlebih dahulu. Menurutmu di mana aku harus menempatkan? Saya sudah membersihkan ruangan di sebelah kiri. Bawa saja ke dalam. Tuan Luo berkata dengan cepat. Baiklah, kata Xia Ruofei. Dia segera memanggil buruh pelabuhan yang datang dengan truk untuk membawa semua besi segar potongan kulit dendrobium yang telah dia kemas, lalu menumpuknya dengan rapi di ruangan yang disebutkan oleh Tuan Luo. Tuan Luo tidak sabar untuk memasuki rumah. Xia Ruofei tahu apa yang memikirkan Tuan Luo. Dia berdiri di luar pintu sambil tersenyum dan tidak mengikuti masuk. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei melihat Tuan Luo berjalan keluar rumah dengan penuh semangat. Dia meraih Xia Ruofei dan berkata, Tuan Xia, kualitas potongan segar wadah iron skinmu terlalu tinggi. Saya telah berkecimpung dalam bisnis ini selama beberapa dekade,
Namun ini adalah pertama kalinya saya melihat besi yang begitu sempurna, skin dendrobium. Xia Ruofei mendengus. Tuan Luo, katanya. Mi segar saya tidak mempermalukan reputasi Anda, bukan? Tuan Luo tertawa. Tentu saja, tentu saja. Bos Xia, menurut pengalaman saya, candi dendrobium ini benar-benar liar. Jika ditanam di alam liar, tidak peduli seberapa bagus tekniknya, mustahil mencapai efek seperti itu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Tuan Luo, Anda tidak perlu peduli apakah mereka liar atau tidak. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Dapatkah Anda membantu saya menjadikan cacing bulu Ironhide kelas atas ini menjadi pohon maple Ironhide kelas atas? Selama Anda memberi saya cukup banyak orang dan memastikan mereka mendengarkan perintah saya akan membuatkan ember maple berlapis besi yang paling sempurna untuk Anda. Tuan Luo berkata tanpa ragu-ragu. Tuan Luo melanjutkan, Tuan Xia, sejujurnya, saya sudah berkecimpung dalam bisnis ini selama puluhan tahun. Pada tahun-tahun awal, saya telah melihat banyak besi liar murni, skin dendrobium. Tapi dari segi kualitas, ini tidak sebagus batch Anda. Xia Ruofei tertawa dan berkata, Tuan Luo, saya lega mendengar kata-kata Anda. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk jangka waktu berikutnya. Jangan khawatir. Bos Xia. Guru Luo berkata, kami telah membuat besi dendrop kulit hampir sepanjang hidup kami, namun ini adalah pertama kalinya kami menemukan bahan mentah yang begitu bagus. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan membantumu membuat kumpulan barang ini bagus. Xia Ruofei berkata dengan gembira, tentu saja. Tuan Luo, saya akan memberi Anda paket merah besar setelah saya selesai dengan barangnya. Tidak perlu, tidak perlu. Tuan Luo dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Bos Xia, bos saya telah memberi saya subsidi untuk melakukan perjalanan bisnis. Selain itu, makanan dan akomodasi Anda sudah termasuk. Saya murni mendapatkan subsidi itu, jadi tolong jangan beri saya uang lagi. Xia Ruofei terkekeh. Tuan Luo, itu masalah terpisah. Kamu melakukan ini untukku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik setelah selesai. Tuan Luo hanya bisa berkata, baiklah kalau begitu. Terima kasih, Bos Xia. Tapi tolong kirimkan orang yang Anda janjikan kepada saya sesegera mungkin. Saya pikir ikan segar ini seharusnya sudah dipanen, kita tidak bisa membuang waktu. Xia Ruofei berkata, tentu. Silakan tunggu beberapa saat. Kemudian, Xia Ruofei menoleh ke Lei Hu dan berkata, Huzi, suruh tim kecil personel keamanan untuk datang dan bekerja sama dengan Tuan Luo. Selain keselamatan seluruh pertanian, tugas terpenting Departemen Keamanan kami dalam waktu dekat adalah bekerja sama dengan Master Luo dan membuat ember besi maple. Ya. Lei Hu berkata dengan serius, Saudara Xia, saya akan pergi dan mengaturnya sekarang. Dengan itu, Lei Hu keluar. Xia Ruofei dengan cepat menghentikan Lei Hu dan berjalan di depannya. Dia dengan lembut menarik lengan bajunya dan berkata, Hu, aku masih ada yang harus dilakukan, ayo keluar dan bicara. Di luar pintu, Xia Ruofei memandang Lei Hu dan bertanya, Hu, bagaimana rencanamu mengatur tenaga kerja? Tim yang dipimpin Qin Xiaojun bertanggung jawab atas operasi seluler minggu ini. Tidak ada tugas khusus yang diberikan kepada mereka, jadi mereka bisa datang untuk membantu. Lei Hu menjawab tanpa berpikir dua kali. Aku tahu kamu akan melakukan ini, kata Xia Ruofei. Lei Hu tertegun dan bertanya, ada apa? Saudara Xia, apakah ada masalah dengan pengaturan saya? Xia Ruofei tertawa. Biasanya, tidak akan ada masalah. Namun, kali ini berbeda. Anda tidak bisa mengaturnya seperti ini. Xia Ruofei berhenti dan melanjutkan, Hu, produksi besi kulit maple kali ini bukanlah keputusan sementara. Perusahaan kami akan memiliki sejumlah besar besi kulit dendrobium yang perlu dibuat menjadi pohon maple di masa depan, jadi saya mengundang Master Luo ke sini kali ini. Di satu sisi, ini untuk membantu kami, dan di sisi lain, saya ingin mengirimkan karyawan yang cakap untuk mempelajari metode produksi besi kulit maple dari Master Luo. Kami berharap dalam waktu dekat, kami dapat menyelesaikan produksi besi kulit maple sendiri tanpa harus meminta orang lain, dan kualitasnya cukup tinggi. Saudara Xia, lalu apa yang harus saya lakukan? Lei Hu bertanya, agak bingung. Xia Ruofei merenung sejenak dan berkata, Huzi, bagaimana dengan ini? Pergilah dan pahami pemikiran saudara-saudara kita, Cao Tieshu, dan para pekerja lainnya.
Jika ada yang tertarik mempelajari cara membuat besi kulit maple, Anda bisa menjadi sukarelawan. Kami akan mengatur agar orang-orang ini belajar dari Guru Luo. Di masa depan, saya akan mengatur agar mereka pergi ke Provinsi Jiangsu dan Zhejiang dan terus belajar di bawah bimbingan guru berpengalaman seperti Guru Luo hingga mereka belajar. Ya, jawab Lei Hu. Kakak Xia, aku pergi sekarang. Xia Ruofei segera menghentikan Lei Hu dan berkata, jangan khawatir. Suruh tim Xiao Jun ke sini dulu. Jika Tuan Luo punya instruksi, suruh mereka bekerja sama dengannya. Anda akan bertanggung jawab merekrut pekerja dan mengumpulkan semua pekerja yang berminat. Kamu akan mulai belajar dari Master Luo besok. Baiklah. Lei Hu berkata, Saudara Xia, saya akan mengaturnya sekarang. Dengan itu, Lei Hu langsung keluar. Xia Ruofei berseru di belakangnya, Huzi, tunggu. Apalagi, Saudara Xia? Lei Hu bertanya. Hu, beritahu para pekerja bahwa saya akan memberi mereka bonus 20% di akhir bulan jika mereka ada di sini untuk membantu produksi pohon maple besi. Jika mereka memutuskan untuk membuat pohon maple Ironhide untuk pertanian di masa depan dan bersedia belajar di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, saya akan melipat gandakan gaji mereka, kata Xia Ruofei. Dipahami? Lei Hu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Xia Gongning. Keuntungan yang Anda tawarkan begitu besar sehingga saya pun tergoda. Saudara-saudaraku dan pekerjaku pasti akan bersemangat untuk mendaftar. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Dia menunggu Qin Xiao Jun membawa penjaga keamanan ke rumah mobil sementara, lalu dia secara pribadi memerintahkan Qin Xiao Jun untuk bekerja sama dengan Tuan Luo. Setelah itu, Xia Ruofei secara pribadi menyaksikan Qin Xiao Jun dan yang lainnya mulai memproses besi segar, potongan kulit dendrobium di bawah pengaturan Master Luo. Baru setelah itu dia pergi dengan pikiran tenang. Saat Xia Ruofei berjalan kembali ke vilanya, dia memikirkan tentang kejadian di mana Bos Qian ditipu oleh penggalangan dana ilegal. Bos Qian dan Qian Li Jun sangat baik kali ini. Xia Ruofei merasa bahwa dia harus membalasnya dengan cara tertentu. Ketika orang menghormati saya dengan 1 kaki, saya akan membalas budi dengan 10 kaki. Jadi, ketika dia berjalan, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Bab 558, Pertarungan Kaide berkulit besi. Setelah panggilan tersambung, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Song, kesibukan apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Mengapa saya tidak melihat Anda berlari ke peternakan saya? Setelah mengetahui bahwa Liu Jinsheng berasal dari Provinsi Xiangnan dan telah aktif di Provinsi Xiangnan sejak kejadian tersebut, Xia Ruofei secara alami memikirkan Song Rui. Ayah Song Rui adalah ketua hakim Provinsi Xiangnan. Tuan Muda Song adalah salah satu orang paling berpengaruh di provinsi ini. Selain itu, Xia Ruofei memiliki hubungan dekat dengan Song Rui. Dia tidak perlu bertele-tele ketika meminta bantuannya. Itu adalah cara yang paling nyaman. Jika Song Rui tidak bisa menangani ini, Xia Ruofei pasti akan menyerah pada Cheng Cheng. Dia hanya ingin membantu dan membalas budi. Ada sedikit kelelahan dalam suara Song Rui saat dia berkata, saya baru saja berada di perusahaan. Saya baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Keinginan. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, kamu sudah berubah. Omong kosong, bukankah kamu mengajariku menjadi bayi yang baik dulu? Song Rui berkata dengan sedih, hanya dengan membiarkan musuh lengah, kita dapat menjalani kehidupan yang baik. Bagaimana perasaanmu? Xia Ruofei bertanya, berusaha menahan tawanya. Song Rui terdiam sejenak dan kemudian berkata, kamu tidak bilang. Baru-baru ini, aku menetap untuk melakukan beberapa hal dan mempelajari beberapa keterampilan. Meski sedikit melelahkan, saya merasa cukup puas. Nak, kamu terlalu tenggelam dalam peranmu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak ada orang luar di sini. Kenapa kamu berpura-pura? Aku tidak sedang berakting. Song Rui berkata dengan sedih, sayang, ini semua kata-kata yang benar, oke? Sebenarnya cukup menarik untuk berbisnis dengan serius. Xia Ruofei cukup mengejutkan. Ketika Song Rui ingin melarikan diri dari pernikahannya dan bahkan melarikan diri dari pengaturan keluarganya, dia menangis dan berteriak bahwa dia ingin melarikan diri dari rumah dan melarikan diri ke luar negeri. Saat itu, Xia Ruofei hanya mengatakan itu dan meminta seperti bayi yang baik. Tentu saja, keluarga tersebut tidak memiliki banyak batasan dan tidak menekannya terlalu keras. Dia tidak mengira orang ini menjadi begitu serius.
Pikiran Xiao Fei kacau, jika Hakim Ketua Provinsi Song mengetahui hal ini, akankah dia berterima kasih padaku? Itu semua berkat aku. Aku menarik setan kecil ini ke jalan yang benar. Xiao Fei merasa citranya menjadi semakin mengesankan. Song Rui bertanya, Ruo Fei, ada yang bisa saya bantu? Jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon dulu. Saya masih memiliki laporan yang harus diselesaikan di tangan saya. Xiao Fei dengan cepat berkata, tunggu. Ada yang harus kulakukan. Kalau begitu, singkat saja, kata Song Rui. Tentu, Song Rui. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Xiao Fei berkata, salah satu rekan saya ditipu oleh seseorang dan kehilangan sejumlah besar uang. Pengadilan memutuskan bahwa kawan saya memenangkan kasus ini, namun semua aset atas namanya dialihkan dan dia tidak mendapatkan 1 sen pun. Pelakunya bernama Liu Jinsheng, dan dia berasal dari Provinsi Xiangnan. Saya rasa Anda kenal dengan orang-orang di sana. Jadi saya harap Anda dapat membantu mengordinasikannya. Hanya ini? Song Rui berkata, aku tahu. Kirim detailnya ke email saya. Selama Liu ini. Liu Jinsheng. Benar, jika Liu Jinsheng masih memiliki 1 sen di sakunya, aku akan menyuruh dia mengeluarkannya dan mengembalikannya ke temanmu. Song Rui berkata dengan santai. Saya senang mendengarnya. Xiao Fei tersenyum dan berkata, kamu harus lebih memperhatikan ini. Aku berhubungan baik dengan temanku itu. Jangan khawatir. Song Rui berkata dengan santai, apakah ada hal lain? Kalau begitu aku akan menutup teleponnya. Tutup telepon. Datanglah ke peternakan saat kamu senggang, aku akan mentraktirmu minum, kata Xiao Fei. Xiao Fei tidak terbiasa dengan dorongan tiba-tiba Song Rui. Setelah menutup telepon, Xiao Fei tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, orang ini. Mari berharap dia tidak hanya menjadi topik hangat selama 3 menit. Xiao Fei berpikir itu sangat mungkin. Song Rui pada dasarnya hidup. Dia mungkin mulai malas setelah hal baru berlalu. Selama beberapa hari berikutnya, Master Luo mulai memproses dendrobium kulit besi berkualitas tinggi di pertanian. Tawaran Xiao Fei sangat bagus. Baik itu tim keamanan atau pekerja di rumah kaca, mereka semua sangat antusias untuk mendaftar. Oleh karena itu, Xiao Fei hanya meminta guru Luo untuk mengatur seleksi kecil dan memilih 5 orang dari orang-orang yang terdaftar. Kelima orang ini akan mengikuti guru Luo selangkah demi selangkah dan akan dikirim ke Provinsi Jiangsu dan Zhejiang untuk belajar setelah beberapa waktu. Di masa depan, produksi Ironhide Kaidou oleh perusahaan bunga persik akan didasarkan pada 5 orang ini. Tentu saja, banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada tahap awal produksi. Apalagi jumlah bahan baku di sini sangat besar. Tentu saja tidak cukup hanya mengandalkan 5 orang saja. Xiao Fei mengatur 10 orang lagi untuk membantu Tuan Luo. 10 orang ini setara dengan pemindahan sementara dalam sistem. Mereka masih bekerja di posisinya masing-masing dan akan datang membantu selama produksi Kaidou. Selama mereka membantu membuat ember besi kulit maple, mereka juga akan menerima imbalan tambahan berupa bonus dan subsidi. Di bawah pengawasan Tuan Luo, semua pekerjaan berjalan dengan mantap. Xiao Fei pergi ke tempat kejadian 2 hari lalu. Tuan Luo sangat akrab dengan pengolahan potongan segar. Dia telah melepaskan pelepah daun dan memotong potongan segar menjadi bagian pendek berukuran 5 hingga 7 cm. Setelah itu, ia mengeringkan potongan yang baru dan menuangkannya ke dalam wajan besi bersuhu tinggi untuk ditumis. Semua ini hanya bisa dilakukan dengan tangan, terutama saat menumis. Pengendalian api sangatlah penting, jadi proses kunci seperti itu diselesaikan oleh Master Luo sendiri. Tentu saja, dia tidak akan bersembunyi apapun. Dia menjelaskan langkah-langkah dan poin-poin penting secara rinci kepada 5 orang tersebut saat dia beroperasi. Bab 559, Pertarungan Kaide berkulit besi bagian 2. Setelah ditumis, lapisan pada permukaan dendrobium harus terkelupas. Kemudian besi yang sudah dikupas, kulit dendrobium dililitkan pada kawat besi dan dipanggang berulang kali sebanyak 5 hingga 8 kali dalam sangkar pengering untuk selanjutnya menghilangkan airnya. Suhu pemanggangan juga sangat penting. Gayung maple besi yang dibuat oleh Master Luo tidak akan terbakar sama sekali, dan produk akhirnya akan berwarna kuning keemasan yang indah. Prosesnya terlihat sederhana, namun sebenarnya cukup banyak perhatian yang tertuju padanya.
Xia Ruofei memandang Tuan Luo saat dia menghabiskan kumpulan pohon maple pertama. Dia mengeluarkan beberapa butir emas keriting dari tas dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Luo, bagaimana kualitas Feng Dou ini?" Tuan Luo menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan penuh semangat, "Bos Xia, saya telah membuat Iron Hidekai di Dou hampir sepanjang hidup saya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya membuat produk jadi berkualitas tinggi. Bahan baku yang Anda berikan sangat bagus. Maple besi ini jauh lebih baik daripada produk khusus yang ada di pasaran. Itu luar biasa. Tuan Luo, terima kasih atas kerja kerasmu." Xia Ruofei berkata dengan gembira. Tuan Luo tersenyum dan berkata, "Itu tidak sulit sama sekali. Bos Xia, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi dalam pekerjaan ini, sungguh menyenangkan bisa bertemu dengan bahan mentah yang begitu bagus dan secara pribadi mengolahnya menjadi maple besi terbaik." Kemudian, Tuan Luo menunjuk ke ember timah kaede di dalam tas dan berkata, "Pohon maple besi ini berwarna emas dan berkilau. Sangat nyaman untuk dilihat. Bos Xia, sekarang ada beberapa bisnis ilegal yang membakar koran bekas untuk menambah warna pada ember maple. Namun meski begitu, warna ember maple tidak bisa dibandingkan dengan warna kami. Lihatlah betapa murninya warna ini. Rasanya sangat alami." Xia Ruofei tahu bahwa Tuan Luo penuh dengan prestasi, jadi dia tertawa dan berkata, "Tuan Luo, saya serahkan kumpulan besi ini, kulit dendrobium kepada Anda. Kami akan mencoba menyelesaikannya sesegera mungkin." "Baiklah." Tuan Luo menguraikan. "Juga, tolong ajari karyawan kami," kata Xia Ruofei. "Jangan khawatir, Bos Xia. Ini bukan kalian unik." Tuan Luo terkekeh dan berkata, "Selama mereka mau belajar, saya akan mengajari mereka semua keterampilan rahasia saya." Xia Ruofei melihat kelima karyawan yang sedang belajar dari Master Luo dan berkata, "Apakah kalian mendengarnya? Anda semua telah melihat skill Master Luo. Jangan sia-siakan kesempatan memiliki guru yang baik untuk membimbing Anda. Di masa depan, saya hanya akan membiarkan Anda secara resmi mengambil posisi Anda setelah Anda lulus ujian Master Luo." "Iya, Bos. Kami pasti akan belajar dengan giat." Mereka berlima dengan cepat mengangguk setuju. Setelah mereka menyelesaikan studinya, pengobatan mereka akan berlipat ganda. Itu akan lebih baik daripada kebanyakan pekerja kerah putih. Selain itu, begitu mereka menguasai suatu keterampilan, mereka tidak akan pernah kelaparan. Mereka tentu saja menghargai kesempatan ini. Xia Ruofei menyemangati Tuan Luo dengan beberapa patah kata dan membiarkan mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Dia tidak tinggal dia menjadi penghalang dan langsung kembali ke villa. Setelah Xia Ruofei kembali ke kamarnya, dia teringat diskusinya dengan Ling Xiaotian tentang promosi online 8 Dewa Mabuk. Karena tidak ada pekerjaan lain, dia menyalakan komputernya untuk melihat bagaimana keadaan Li Jing. Xia Ruofei segera membuka mesin pencari dan mencari dengan kata kunci, Drunken 8 Immortals. Setelah memeriksa, dia menyadari bahwa efisiensi Li Jing cukup tinggi. Setidaknya, dia sudah membaca sekilas 7 atau 8 versi artikel tersebut. Beberapa di antaranya bahkan ramai dibicarakan di forum-forum besar. Kenangan masa muda 3 manusia gunung, anggur 8 dewa mabuk di mataku. 8 dewa mabuk yang baru dikemas menciptakan keajaiban dan terjual habis segera setelah memasuki pasar. 8 dewa mabuk, apa yang ajaib dari mereka? Cacing minuman keras tua menjelaskannya padamu. Tahukah kamu betapa populernya minuman keras ini akhir-akhir ini? Saya akan memberitahu Anda 5 set data. Harga hati nurani, semangat para pengrajin, kelahiran kembali burung phoenix dari merek berusia 1 abad. Di mana saya bisa membeli 8 dewa dalam keadaan mabuk sekarang? Segera menunggu online. Jia Junpeng, ibumu memanggilmu ke supermarket untuk membeli 8 dewa mabuk. Xia Ruofei mengklik setiap artikel dan menjelajahinya. Dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan kreatif para pengulas palsu ini. Artikel-artikel ini tidak meninggalkan jejak iklan yang jelas, dan mereka meningkatkan keajaiban penjualan 8 dewa mabuk dari berbagai sudut. Selain artikel tersebut, Xia Ruofei bahkan menemukan serangkaian emoji, seperti, saya akan menetapkan tujuan kecil dulu. Sepulang kerja, aku akan membeli sekotak Drunken 8 Immortals, udang mantis, ayo kita beli Drunken 8 Immortals. Aku gagal membeli Drunken 8 Immortals sebanyak 3 kali. Saya curiga saya pergi ke supermarket palsu. Selain dari berbagai forum mainstream, banyak juga topik mengenai Drunken 8 Immortals di Weibo.
Meskipun mereka belum mencapai peringkat pencarian terpopuler, jumlah penayangan dan diskusi tentangnya terus meningkat. Tentu saja komentar negatif tidak bisa dihindari. Orang-orang zaman sekarang bukanlah orang bodoh. Mereka yang sering berselancar di internet masih memiliki penilaian dasar. Karena itu, banyak orang mencemooh 8 makhluk abadi yang mabuk dan percaya bahwa ini adalah hype total. Ada juga beberapa suara yang melihat ke 8 dewa mabuk. Faktanya, ada beberapa orang, untuk mengungkap hype tingkat rendah, yang diciptakan oleh 8 dewa mabuk, bahkan memikirkan cara untuk mengantri dan secara pribadi membeli anggur untuk menguji racun dengan tubuh mereka sendiri. Mereka bahkan merekam videonya. Hasilnya tidak mengejutkan. Setelah pejuang anti penipuan ini meminum 8 dewa dalam keadaan mabuk, ia langsung menjadi penggemarnya dan tidak pelit dengan pujiannya. Tentu saja, orang ini juga telah dipercaya oleh banyak netizen sebagai tentara air internet yang disewa oleh 8 pemabuk abadi, dan segala macam yang dilontarkan padanya. Singkatnya, ada faksi pendukung, oposisi, dan netral. Setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing, dan menikmatinya sangat hidup. Bab 560, Pertarungan KID berkulit besi bagian 3. Siar Wofei tidak bisa menahan tawa ketika melihat ini. Dia tidak peduli jika ada yang memfitnah 8 dewa. Efek yang dia inginkan adalah menarik perhatian semua orang, dan dari penampilannya, itu jelas sangat sukses. Siar Wofei sangat yakin dengan kualitas 8 dewa mabuk. Dia percaya bahwa selama orang-orang itu benar-benar meminum Drunken Eight Immortals, mereka pasti akan menjadi penggemar atau bahkan anti-penggemar. Siar Wofei sangat puas dengan pekerjaan Li Jing. Dia bahkan meneleponnya untuk memberi semangat dan mencari tahu tentang penjualan saat ini. Pada akhirnya, Siar Wofei sangat terkejut. Dalam beberapa hari, penjualan Drunken Eight Immortals kembali melonjak. Hanya tersisa kurang dari 10.000 kotak di gudang, dan lebih dari 2/3 anggur telah dikirim ke saluran utama. Menurut perhitungan Li Jing, setidaknya setengah dari 20.000 kotak anggur telah terjual. Hal ini terjadi meskipun beberapa saluran telah membatasi pembelian untuk pasokan. Kalau tidak, mungkin sudah terjual habis. Selain itu, Walmart, Hualian, dan jaringan toko besar lainnya juga mengambil inisiatif untuk menghubungi kilang anggur tersebut, dengan harapan dapat menjalin kemitraan jangka panjang. Li Jing telah menerima instruksi dari Siar Wofei dan Ling Xiaotian. Dia tahu bahwa karena keterbatasan produksi, tujuan utama kilang anggur tersebut bekerja sama dengan saluran-saluran besar ini. Oleh karena itu, dia sangat aktif dalam negosiasi. Saluran-saluran ini telah menganalisis potensi 8 dewa mabuk, sehingga mereka mengambil inisiatif untuk menghasilkan banyak kelonggaran dalam hal biaya masuk, komisi, dan aspek lainnya. Negosiasi berjalan sangat lancar. Siar Wofei sangat senang dan memberikan pengakuan penuh atas karya Li Jing. Pada saat yang sama, ia juga mencatatnya untuk mempercepat pembangunan saluran e-commerce dan berupaya membuka toko andalan Skychat secepatnya. Kedua belah pihak akan berjalan beriringan. Dalam setengah bulan berikutnya, sebagian besar Siar Wofei tinggal di pertanian. Dia akan berpatroli di lokasi pembangunan setiap hari atau mengunjungi tempat Tuan Luo. Dia juga akan menangani beberapa urusan perusahaan sehari-hari. Kadang-kadang, dia kembali ke kota untuk menghabiskan waktu bersama Ling Qingsui. Hari-harinya sangat santai. Segera, Master Luo menyelesaikan proses kumpulan besi terakhir kulit dendrobium. Awalnya, pohon maple besi harus disortir berdasarkan kualitasnya, tetapi kali ini bahan bakunya terlalu bagus. Hampir semua pohon maple besi yang sudah memiliki kualitas terbaik, jadi tidak perlu memilahnya sama sekali. Semuanya dimasukkan ke dalam tas besar. Siar Wofei mengorganisir sekelompok orang untuk membawa 1 pon pohon maple besi ini. Pada akhirnya, ia memperoleh 136 kg produk jadi, sedikit lebih banyak dari hasil yang diharapkan. Siar Wofei memberi Master Luo paket merah sebesar 20.000 yuan dan kuliner Panghao untuk memberikan bonus tambahan kepada semua pekerja yang berpartisipasi dalam produksi besi kulit maple. Tuan Luo menolak beberapa kali, mengatakan bahwa Bos Qian telah memberi gaji dan izin perjalanan, jadi dia tidak dapat mengambil uang lagi dari Siar Wofei. Namun, sikap Siar Wofei sangat tegas. Dia mengatakan bahwa Bos Qian memberinya gaji, dan paket merah adalah tanda ketulusannya. Keduanya tidak bisa dicampur bersama. Tuan Luo tidak bisa menolaknya dan pada akhirnya hanya bisa menerima paket merah Siar Wofei.
Setelah produksi pertama besi kulit maple berakhir, Xia Ruofei menelepon Presiden Lin dari Tongren Hall. Setelah Presiden Lin mendengarnya, dia segera berkata bahwa dia secara pribadi akan membawa orang ke 3 gunung untuk membeli semuanya. Xia Ruofei mempertimbangkan fakta bahwa dia masih harus mengirim 5 karyawannya ke tempat bos Qian untuk belajar. Dia juga telah berjanji pada Qian Lijun bahwa dia akan pergi menemui rekan-rekannya. Oleh karena itu, dia tidak meminta CEO Lin untuk datang dan mengatakan bahwa dia akan mengirim mereka ke Qiantang. Kemudian, Xia Ruofei meminta para pekerja untuk memasukkan sekantong besar pohon maple besi ke dalam kendaraan off-road Night 15 miliknya dan membeli tiket kereta api untuk 5 karyawan. Dia membawa Master Luo dengan kendaraan off-road dan langsung menuju Provinsi Jiangsu dan Zhejiang dalam 2 kelompok.